Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta Jakarta Endocrine Meeting 2021. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia JEM 2021 yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing tentang pengalaman saya sebagai salah satu pelopor lipid di Indonesia. Zaman saya dulu itu di Indonesia belum ada ahli lipid, sehingga setelah saya menyelesaikan pendidikan ilmu penyakit dalam di FKUI tahun 1990, saya tertarik untuk melanjutkan di bidang endokrinologi dan belajar lebih dalam mengenai lipid. Kebetulan sekali waktu itu ada seorang dokter dari Prancis, teman baik dokter duta besar Prancis di Indonesia, dan sempat bekerja di RSCM, kebetulan ketemu saya. Dari situ saya ditawari untuk belajar lipid ke Paris. Saya pun belajar bahasa Prancis dulu di Jakarta selama 6 bulan hingga siap untuk pergi ke Prancis. Saya akhirnya berangkat ke Paris untuk belajar tentang lipid di rumah sakit L'Hôpital de la Pitié pada tahun 1969. Setelah 10 bulan belajar di sana, saya lulus dengan hasil sangat memuaskan. Saya kemudian kembali ke Indonesia. Dan bahkan saya mendapatkan kiriman alat-alat laboratorium dari Paris untuk pemeriksaan lipid yang dikirim dari profesor di sana. Kemudian karena kami belum memiliki lab sendiri saat itu, maka saya berikan alat tersebut ke bagian laboratorium klinik RSCM. Dengan adanya alat pemeriksaan lipid yang lengkap tersebut, penanganan lipid di RSCM menjadi lebih baik dan pasien kami pun bertambah banyak. Hal ini membuat saya semakin semangat untuk merintis pusat lipid di Indonesia supaya penanganan lipid di Indonesia juga lebih baik lagi. Selanjutnya, saya juga berkolaborasi dengan teman-teman dari bidang kardiologi dan kami pun mendirikan Perhimpunan Aterosklerosis dan Penyakit Vaskuler Indonesia atau disingkat PAPVI. Saat itu saya pun menjadi ketua dari PAPVI yang anggotanya adalah staf-staf dari bagian endokrinologi maupun kardiologi. Kegiatan PAPVI yang kami lakukan adalah mengadakan simposium tahunan untuk membahas tentang lipid agar membantu para dokter di Indonesia untuk mengupdate ilmu tentang lipid. Akan tetapi, setelah beberapa kali mengadakan simposium, saya memutuskan untuk mundur dari jabatan saya sebagai ketua dari PAPVI. Kegiatan kami di internasional salah satunya yaitu saat launching atorvastatin pertama kali di Singapura, saya pun ikut menjadi pembicara di acara tersebut. Kami pun menjadi pelopor-pelopor yang dapat membawa obat-obat lipid seperti simvastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin masuk ke Indonesia. Kami juga bergabung dengan organisasi Asia Pacific Society of Atherosclerosis and Vascular Disease atau APSAFT untuk terus mengikuti perkembangan lipid di tingkat Asia Pasifik. Alhamdulillah sampai saat ini ilmu lipid di Indonesia sudah berkembang semakin pesat. Dari divisi endokrinologi kami telah banyak ikut membuat berbagai temuan dan terobosan baru di bidang lipid melalui penelitian-penelitian yang dipublikasikan di jurnal berreputasi internasional dan nasional. Kami juga mengikuti simposium-simposium internasional di bidang lipid serta mempresentasikan hasil-hasil penelitian kami di sana. Kami di divisi endokrinologi hingga saat ini juga ikut berperan dalam launching obat-obat baru seperti pitavastatin. Kami juga sedang melakukan penelitian tentang PCSK9 agar obat jenis ini juga dapat masuk ke Indonesia. Kami bersama Perkeni juga ikut menyusun panduan pengelolaan dislipidemia di Indonesia yang hingga saat ini masih sangat banyak digunakan oleh dokter-dokter Indonesia, mulai dari dokter umum hingga dokter spesialis. Dari sini, saya sangat mengharapkan teman-teman sejawat sekalian yang tertarik di bidang lipid untuk terus berkontribusi dalam kemajuan ilmu lipid di Indonesia. Semoga kedepannya ilmu lipid dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.